ada saudaranya itu punya hajat, mau nikahin anaknya, mau nikahin anaknya, bingung, beli kerbau ini kemana ini, atau ngajak yang mau, bingung dia, oh ternyata ada, oh ini teman saya ini, ayo lek antar itu, ngajak Kang Paimin kalau untuk beli kerbau, oh beli kerbau sama Kang Paimin itu, ngajak Kang Paimin beli kerbau nemenin, terus ngasih tahu kerbau ini loh di pasar sana loh, tukang jagal sana itu murah, oh, kerbaunya gede-gede, tidak kurus-kurus kok, itu cukup untuk hajatan nanti untuk nikahin putrine jenengan, dinasehati, dikasih arahan sebaik mungkin, nolong seperti itu. Itu loh Allah jadikan orang yang mau menolong dan memberi arahan terbaik atas kebutuhan saudaranya. Jadi ja'alallahu bainahu wa bainan nari wa sab'ahanatik. Jadi antara Allah jadikan orang itu antara neraka itu 7 jurang. La 7 jurang ma bainal khandaki wa khandaki ma bainas sama'i wal ardh. Antara jurang satu dengan jurang yang lainnya, jadi antara neraka dengan jurang itu antara jauhnya itu antara langit dan bumi, oh jauh toh, satu jurang satu dengan yang lainnya itu sampai 7, itu bainas sama'i wal ardh, itu 7 kali. Jadi ya aman Sulaiman kalau begitu. An Maslamah bin Makhladin radhiyallahu anhu qala, berkata Maslamah bin Makhlad, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallahu azza wa jalla fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib daripada saudara muslim, Allah tutup. Allah yang bersifat luhur dan bersifat agung, tutup aib dia itu di dunia dan akhirat. Walaupun banyak aibnya, banyak kekurangan, ya aman gitu teman. Karena dia itu tidak mau membuka aib saudaranya. Mau ditanya untuk kekurangannya, enggak. Dia itu baik kok. Padahal kekurangannya banyak. Mungkin kurang bersih, kurang rotok kemproh, rotok keset, malas, atau medit, tapi ditutup indah, itu baik, tidak apa-apa. Gimana itu Yuparmi baik, tidak apa-apa. Aja untuk ziarah itu, ziarah Wali Songo. Ada hal. Saya dengar hadiahnya itu banyak perhitungan, ada itu pelit, ada pelit, pokoknya aja. Ditutupi. Waman fakka an makrubin kurbatan falakallahu azza wa jalla anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melepaskan orang yang mempunyai masalah rumit, ini anak urusan dengan polisi ini gimana, ini dibantu karena dia tahu alur daripada hukum, ya pokoknya beres, nanti saya yang akan mengatasi. Bingung kan kalau anak urusan dengan hukum kantor polisi. Allah itu fakallahu azza wa jalla anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Besok di hari kiamat kesusahannya dihilangkan oleh Allah. Padahal kesusahannya di situ di hari kiamat itu banyak dia. Ada utang piutang yang belum selesai di dunia. Delalah di yaumil qiyamah itu orang yang ngutangi ya HP. Tidak apa-apalah. Masalah itu saya sudah ikhlas lillahi ta'ala. Itu barokah saleh mau menolong saudaranya ketika di dunia dirundung masalah. Wa man kana fi hajati akhihi hanallahu fi hajati. Barang siapa
dalam kebutuhan saudaranya, maka Allah dalam kebutuhannya. Saudara kita butuh apa ya Allah? Saya itu HP satu-satunya kebanting Pak, LCD ini rusak kalau. Ya Allah, mau ganti LCD saya tanya ke counter itu, Masya Allah harganya itu 300.000 untuk nempur beli beras itu sudah cukup ini. Persediaan untuk beli beras, besok makan apa kalau untuk ganti LCD itu, ya Allah, ini gimana ini? Mana itu juga penting untuk hubungan dengan anak saya yang baru keluar negeri, belum kirim itu kirim uang lagi, baru saja kerja. Oh ya udah, sekarang saya pinjemin dulu, mana bawa sana ke counter. Oh, itu gara-gara itu bantu orang yang lagi susah, Allah bersama dia dalam hajat. Nanti di suatu hari ketika kita ada kebutuhan, Allah mudahkan. Ada aja kalau Allah yang suruh turun tangan itu gampang semua urusan kita. Ini berkahnya karena kita ringan tangan membantu saudara kita. Ya semampu kita. Mampunya itu beri nasihat, menenangkan, ya enggak apa-apa, tenang bro, tenang. Mau operasi ya besok ya? Iya ini mau operasi apa? Tudun. Oh tudun itu kayaknya yang turun brok itu ya. Ya gimana nih saya bingung ini. Wah tidak apa-apa, dinasihat tidak apa-apa. Itu kalau yang operasi itu Al Habib Izamu Alim, pokoknya segampang itu, insya Allah nanti dimudahkan oleh Allah. Sudah apa-apa, tenang, nanti bilang saja. Saya minta apa itu, dibius total, jangan lokal. Ya, tidak apa-apa, oh tidak apa-apa. Pokoknya tenang bro, tenang dia. Gara-gara kita tenangkan, kita kuatkan pikirannya, jadinya tenang. Itu loh, bekur kasih ketenangan, support seperti itu. Allah akan mudahkan ketika dia butuh sesuatu yang diinginkan. Butuh mau ini itu gampang. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Sa'id, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Ayu muslimin kasa musliman sauban ala uriyin kasallahu min khuduril jannah. Tidak ada seorang muslim yang memberi pakaian kepada muslim yang lainnya. Muslim itu tidak punya pakaian. Kalau sekarang sih ya banyak yang pakaian, malah lemari kedua. Neh mak-mak kuwi ora dimasak lemari, telung lemari kedua. Mulai yang terjadul, setengah jadul, terkini, ono kabeh nyandang wae. Itu zaman dulu. Atau ini bisa kita artikan ketika ada musibah kebakaran, pas tengah malam menuai saat enaknya tidur, keluar rumah supaya menyelamatkan diri, sampai bajunya itu tidak ada terselamatkan, kobong terbakar semua. Dikasih bantuan apa? Itu baju, dikasih bantuan makanan. Nah ini ya, seperti man kasa musliman sauban, atau orang yang salah lagi kena musibah banjir, kelak Allah ganti pakaian yang berwarna hijau di surga. Pokoknya pakaian yang bagus. Wa ayu muslimin at'ama musliman alal ju'i at'amahullahu min simaril jannah. Dan tidak ada seorang muslim memberi makan orang Islam lainnya. Ala ju'in, dia itu lapar Tuhan, drodok dengkule kotekan, drodok karena lapar. Orang lapar itu kan cenderungnya itu apa itu, dengkule kan kotekan, gemeteran. Lapar.
orang lapar, apalagi ada riwayat mah, wes ndrodok tenan kotekan, telat makan kotekan, kerat dingin bercucuran grobios, kasih makan. Ini makan, terutama yang di jalan-jalan, orang musafir itu kan ada yang lakon bawa teken wah jalan, atau ada masuk ke kampung-kampung kita, ada yang jual kalender, itu kan ya kalau seharian kan lapar, dia kan harus ngitung betul itu antara kalender yang terjual dengan yang dibuat jajan. Mau masuk ke rumah dia, mau masak makan ya Mbak. Tempat saya itu banyak ibu-ibu kalau wayas panen masuk jual kalender, kasih makan orang yang lapar atau orang yang sedang kehausan. Amahullah min simaril jannah, Allah kasih makan dari buah-buahan surga. Buah-buahan surga itu ceritanya dimakan satu kali manis, makan dua kali gitu, dua kali lipat manisnya, tiga kali lipat manisnya. Tidak seperti buah-buahan di dunia, makan satu kali enak, dibiarkan agak lama kecut, baru ketiga kalinya terus celu, jadi kecut celu, kecut celu. Tapi sekarang tidak ya. Oh, pokoknya agar berarti makan atau sisa makan masukkan ke kulkas, aman saudara-saudara. Wa ayyuma muslimin saqqa musliman ala dhamain saqallahu min rahiqil makhtum. Dan tidak ada seorang muslim yang memberi minuman kepada muslim yang lainnya kecuali musliman ala dhamain saqahu, Allah berikan minum min rahiqil makhtum, dari arak yang masih disegel. Wah, seger. Dikon di arak-arak dunia mabuk, diumbi kliengan mau naik sepeda motor keliru, yang dinaiki malah kenal pote. Rahiqil mahdum, kita tahan apa-apa yang dilarang oleh Allah ketika di dunia. Minum-minuman keras, ono martini, ono topi miring, ono apa itu, ada itu anggur merah. Biar mereka yang tidak taat yang melakukannya, kita usahakan walaupun jane ya kepengin kepiye wong deyeng, tapi itu larangan Allah, jadi kita tahan. Kelak di akhirat semua itu akan dihalalkan, lebih enak daripada minuman yang dilarang di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya di bab selanjutnya yaitu as-sa'yu fadlus sa'i fi naf'il ibadi wa qada'i hawaijihim, keutamaan usaha dalam memanfaatkan kita menjadi hamba dan mendatangi, menuaikan hajat-hajat sesama kita. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah azza wa jalla, khalqan, itu ada beberapa makhluk, khalaqahum li hawaijin nasi, yang makhluk ini diciptakan memang dipersiapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yafza'un nasu ilaihim, orang itu berbondong-bondong minta tolong kepada dia, dermawan, baik hati. Ada syukur kalau kita itu dijadikan seperti itu. Banyak orang minta tolong, Pak, urusin saya buat sertifikat supaya mudah. Oh ya Pak, pinjam. Bila saya pinjaman uang, enggak banyak Pak, 500.000. Oh ya, saya pinjamin. Terus ada saudaranya sakit, ya ke dia lagi.
tolong Pak, saudara saya sakit, ini mau ke rumah sakit, mana tidak bisa diboncengin motor, tolong pakai mobil Bapak ya. Oh ya ya ya, oke oke. Oh, ada orang itu yang diciptakan Allah itu modelnya seperti itu. Banyak orang-orang itu bergantung sama dia di hawaijim. Ulaikal aminuna ghaddan min adzabillahi ta'ala. Lah orang-orang yang seperti ini, makhluk yang seperti ini, yang suka menolong kebutuhan-kebutuhan sesama hambanya, itu akan aman kelak di yaumil kiamah dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, itu kan orang yang kaya, orang yang punya pangkat, orang yang punya relasi koneksi dengan atasan. Kalau saya orang biasa Pak, oh ya bisa saja. Kita itu memberi pertolongan kepada saudara kita semampu kita. Bisanya apa nolongnya? Gotong royong Pak, itu loh nurunin genteng rumahnya mau direnovasi. Nah ya, itu kan ya termasuk menolong. Yang mampunya seperti itu. Itu ada yang mau pindah rumah itu wayunya banyak sekali, dibongkoi ke sana, itu dipanggul ke sana. Saya ikut manggul ke sana, mindah itu di sebelahnya, karangan sebelahnya. Oh itu ya termasuk memberi pertolongan. Ulaikal aminuna ghadan min adzabillahi ta'ala. Ternyata ini bisa mengamankan, menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma gotong royong bisa menyelamatkan dari azabnya Allah. Iza, karena sudah janjinya Allah. Innalillahi azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nasi yafza'un nasu ilaihim bi hawaijihim. Ulaika aminuna ghadan min adzabillahi ta'ala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qadha li akhil muslim hajatan kana lahu minnal ajri kaman hajja awi tamara. Barang siapa memenuhi kepada saudaranya sesama muslim kebutuhannya, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan umroh. Ada tetangga kita lagi punya hajat, nikahin anaknya, kita datang ke situ ikut nyumbang, biasanya kan gitu. Ada tetangga itu lagi tahlilan, sedekah, kirim doa, kita dipanggil untuk ikut di situ, diundang, kita ikut mendatangi kebutuhannya itu, yaitu ikut tahlilan di situ. Ada tetangga sedang meninggal dunia, kita datang ikut takziah. Ada jamiah pengajian di situ, kita ikut berbau. Ada channel, sampai nanti potone akhirnya kita mau ini promosi ya, promosi channel 331 ya. Loh, promosi kebaikan anda apa-apa. Oh iya ya, iya. Ada channel yang infonya pengajian atau program harian, Mau'idatul Hasanah. Terus ikut gabung di situ. Itu kan kita kan butuh bersama-sama untuk ngaji bareng. Nah, jenengan datang ke sini, alhamdulillah ikut bersinergi, jadi amal soleh jenengan, juga jadi amal soleh saya. Di saya ada yang mendengarkan, jenengan juga dapat ilmu, saya juga semakin mengoreksi diri saya. Duh, saling kerjasama ini ternyata itu Allah berikan pahala kaman hajja awi tamaro, seperti pahalanya orang yang haji atau umroh. Ini kan kerjasama ini. Jadi ada yang ngaji, ada yang mendengarkan, ada yang bertugas.
ini pahalanya seperti haji dan umroh. Ini hadis diriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini bisa dibuat amunisi ini. Man qadha li akhihil muslim hajjatan kana lahu minal ajri kaman hajja awi tamaro. Orang haji sekarang itu di tempat saya itu di Pati 25 tahun masa tunggunya. Kalau ingin dapat pahala orang haji atau umroh, ya, kalau ada saudara kita sedang membutuhkan bantuan, kita bantu. Bagi muka rumah kita diajak itu untuk gotong royong, kita ikut di situ, itu dapat pahalanya haji dan umroh. Kok gampang ya? Gampang. Gampang kalau tahu ilmunya, kalau tidak tahu ilmunya gremeng. Tahu ndak itu orang lagi sibuk banyak pekerjaan aneh-aneh, ngajak gotong royong, ngajak sambatan, ada saja. Kalau tidak tahu ilmunya, kalau tahu ilmunya, oh oke. Itu kemarin sore saya dengar itu yang dibacakan Pak Maliki itu, kalau ada orang itu ikut membantu saudaranya yang muslim apa yang dia butuhkan, oh itu seperti mendapatkan pahala atau orang itu bagaikan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Biayanya sudah mahal, masa tunggunya juga lama. Kalau haji, kalau umroh sih tidak lama. Kalau Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, aidon qala, berkata sahabat Anas, qala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qadha li akhil muslim hajatan kana lahu minal ajri kaman khadamallahu umroh. Barang siapa memenuhi kepada saudaranya yang muslim kebutuhannya, maka bagi orang tersebut mendapatkan pahala seperti melayani Allah seumur hidupnya. Loh Allah kalau kok dilayani ke apa? Itu Allah itu butuh dilayani, maksudnya ya menjadi pelayan Allah itu kita berkhidmah, beribadah kepada Allah seumur hidup. Saling membantu, ternyata itu kita pahalanya seperti ibadah seumur hidup. Seumur-umurnya itu ditulis ibadah, mengabdi kepada Allah. Jadi gampang ternyata beribadah itu lewat aktivitas-aktivitas di luar ibadah yang diwajibkan. Ternyata ada temannya minta bantuan, oke, ayo deh saya bonsengin, anterin ke pasar, ayo. Itu namanya termasuk qadha hajati. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anan nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man masa ma'a madlumin hatta yasbutu lahu haqqahu sabatallahu qadamaihi yauma tanzilal aqdam. Barang siapa berjalan menolong orang yang sedang dianiaya sehingga orang yang dianiaya itu mendapatkan haknya. Ada orang kok dituapui plang-plong terus bilang, jangan, terus dilaporin itu yang naboi itu didamaikan sehingga ada mendapatkan apa itu bagian orang yang dituapui, dipukulin itu dapat ganti rugi. Ini harus diobatin, ini bahaya nih, sampai kepalanya pada babak belur seperti benjol labuh ini. Ayo ditolong. Sabatallahu qadamaihi yauma tazilal aqdam. Allah tetapkan kakinya ketika orang-orang itu menitih jembatan Sirat pada terjatuh, kakinya masih kokoh di jembatan Sirat yang terbentang di atas neraka jahanam karena dia mau
menolong saudaranya yang sedang dianiaya, dibelanya. Contohnya juga banyak yang dianiaya. Mungkin dituduh, oh enggak melakukan pencurian, oh dituduh mencuri. Kita bela, oh enggak ini enggak curi kok, cuma lewat saja kok. Berbarengan itu ada kejadian pencurian, terus kamu nyangka dia. Sebetulnya enggak ini. Wah, dia kasih klarifikasi. Ada tabrak lari, disangkanya itu di belakangnya itu dia yang nabrak langsung 12, dikiranya yang belakangnya. Dia tahu, oh enggak, yang nabrak sudah lari sana kok. Oh, bukan ini, jangan dipukuli, jangan dipukuli. Oh, biasanya kan ada itu amuk masal orang gregetan. Kita bela, kelak Allah tetapkan kaki-kaki daripada pembela-pembela kebenaran orang yang teraniaya dari tergelincirnya di jembatan sirat yang meniti surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada kekurangannya yang saya sampaikan dari itu semuanya karena kekurangan daripada diri saya sendiri, dan kesempurnaan hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika adimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wasallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabi rasulillahi ajmain. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiraka wa nahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmataka wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirri wa nuri wa asrari suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lijami'il muslimin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammad. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waridwanu da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya mujibas sa'inin. Jazakallahu khairan katsiran diucapkan kepada Al-Mukarram Al-Haj Al-Ustad Abi Yai Maliki Nur yang sudah memberikan pencerahan siraman rohani untuk kita semua. Insya Allah apa yang disampaikannya tadi dalam Mau'idatul Hasanah sangat banyak sekali manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan tadi. Insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan makin meningkatkan keimanan ketakwaan kita dalam beribadah. Yang sudah tahu insya Allah makin banyak, makin pengetahuannya makin melambung tinggi ya. Dan yang belum tahu insya Allah bisa mengetahuinya. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin ya Allah macet pol. Baik, kembali diucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Mukarram Al-Haj Al-Habib Abi Yai Anom dan Al-Mukarram Al-Haj Al-Ustad Abi Yai Maliki Nur yang sudah selalu menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu-ilmu terbaiknya untuk kita semua. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Dan bagi rekan sahabat yang baru saja terhubung, terima kasih sudah bersinergi. Selamat sore, selamat hadir di Cari Lakal 331 Cemuat Mailab. Baik, dengan berakhirnya Mau'idatul Hasanah yang disampaikan oleh guru kita
Al-Mukarram Al-Hajj Abi Yai Malikin Nur. Berakhir pula seluruh rangkaian acara Maidatul Hasanah kita di sore hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan kita menuju ke acara yang terakhir, yakni penutup. Namun sebelum saya tutup, izinkan saya selaku net moderator mewakili semua rekan yang sudah bertugas tadi memohon maaf zahir maupun batin apabila di dalam melaksanakan tugas tadi khusus saya pribadi banyak sekali kesalahan, kehilapan, dan kekurangannya. Mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di acara yang berbeda, di jadwal penggunaan yang sama, dan di waktu yang berbeda. Insya Allah kita semua akan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam taat dan ibadah. Amin ya Allah ya mujibah sa'ilin. Mohon maaf jaga bising macet. Jakarta tuh kalau sore-sore macet. Baik, kita tutup acara Maidatul Hasanah di sore hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbalallahu ya karim. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani farduduhu ilayya inda hajati ilaihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walakum minkum syuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.